Halo semuanya, selamat datang di Pisau Break. Pada video kali ini kita akan ngebahas salah satu set Star Wars yang diambil dari series The Mandalorian Season 1, yaitu The Razor Crest atau pesawatnya Din Djarin. Series yang diberi dengan nomor set 75292. Set ini dirilis pada tahun 2020 dan sudah retire. Seperti yang kita lihat, di tampilan box art yang diberikan pada set ini, kita bisa mendapatkan beberapa minifigur, kurang lebih ada 5, dimulai dari Grogu, Mandalorian, ada Grief Karga, IG-11, sama Scott Trooper. Dan kalau kita lihat dalam detail pesawatnya, ini cukup menarik dan banyak yang bilang ini adalah salah satu play scale terbaik yang pernah diciptakan oleh Lego pada tahun 2020. Udah terbuka guys. Anjir, banyak banget boy. So, lanjut. Seperti yang bisa kita lihat, di sini kita mendapatkan ada satu buah manual book dan mungkin ada beberapa ada numbering bag, ya. Dan di sini juga kita mendapatkan kayaknya ada ada satu lembar stiker sheet atau mungkin satu lembar stiker yang di wrapping bersama dengan manual book biar lebih rapi. Menurut gue ini cukup bagus dan packagingnya rapi ya. Jadi kita sebagai pembeli juga nggak merasa risih atau nggak berantakan lah dengan yang kita dapatkan di sini. Seperti yang gue katakan sebelumnya, di sini kita mendapatkan beberapa numbering bag. Sebenarnya kalau secara nomor ada 6 numbering bag. Wah boy. Sudah ada 6 numbering bag, tapi di sini kalau secara jumlah kita memiliki ada 9 numbering bag karena ada 3 numbering bag tambahan. Nomor 4, nomor 2, sama nomor 6. Dan di sini kita mendapatkan satu buah piece cockpit yang sudah di print dan ini bukan stiker, dan menurut gue ini suatu hal yang bagus, keputusan yang bagus dari Lego. Kalau gue lebih suka di print gini dibandingkan stiker, karena ntar kalau stiker nempelnya agak-agak miring atau mungkin nggak jago gitu kan. Terus ini tadi stikernya dan ini ada manual booknya belum dibuka. Menurut gue ini adalah suatu hal yang bagus dan keputusan yang sangat bijak dari Lego untuk membuat memberikan setnya dengan kondisi seperti ini. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa minifigur yang disajikan oleh Lego pada set The Razor Crest 2020 ini. Kita disajikan 5 minifigur oleh Lego. Yang pastinya di dalamnya ada Mandalorian, ada Grief Karga, ada Grogu, ada Scott Trooper, dan juga ada IG-11. Minifigur pertama yang pastinya akan kita bahas yaitu The Mandalorian atau Din Djarin. Yang dimana di sini kita mendapatkan armor yang berbeda dari Din Djarin sebelumnya. Dari video yang sebelumnya, itu kan dia menggunakan full beskar, jadi warnanya silver, ya di dadanya, di tangannya, bahkan mungkin di bagian belakangnya. Tapi untuk kali ini, kita mendapatkan Din Djarin versi yang belum full beskar. Jadi Din Djarin di sini masih menggunakan hanya armor-armor besi biasa, jadi beskarnya baru hanya di helmet atau di helmnya aja. Ditambah lagi, di sini kita belum mendapatkan face atau mungkin ekspresi dari mukanya Din Djarin. Karena memang pada series The Mandalorian Season 1, Din Djarin atau mungkin Mandalorian di sini belum ditunjukin mukanya sampai episode paling terakhir. Setelah itu baru set-set yang dirilis di season 2 dan selanjutnya mukanya dilihatin terus. Minifigure kedua yang akan kita bahas yaitu Grief Karga, yang dimana di sini gue juga agak kaget Grief Karga dimasukin ke dalam setnya Razor Crest, yang dimana seingat gue Grief Karga itu dirilis pada setnya ada deh kayak kereta-kereta gitu, tapi itu masih satu tema dengan Mandalorian juga. Tapi ternyata di sini Lego memberikan Grief Karga lagi di setnya The Razor Crest tahun 2020 dengan detail yang cukup menarik menurut gua, karena di belakangnya ini kita bisa lihat di belakangnya dia kayak sedang menggunakan jubah yang seingat gua, kalau gua nggak salah inget ya, dia emang sebenarnya pakai jubah sebelah tangan gitu ya. Dan Grief Karga ini kita diberikan 2 facial expression. Ini yang pertama lagi nyengir, lagi senyum, dan yang satu lagi ini kayak dia lagi muka serius gitu, cuman dikasih kumis doang kayaknya, mulutnya kecil ya. Jadi seperti biasa kalau ada minifigur yang punya rambut biasanya suka dikasih atau mungkin dibekali 2 facial expression. Dan menurut gua Grief Karga ini oke lah, so-so aja lah untuk si minifigurnya, nggak jelek dan nggak bagus-bagus banget. Minifigur ketiga yang akan kita bahas yaitu Scout Trooper atau mungkin salah satu dari bagian Stormtrooper, tapi ini sebenarnya bukan Storm ya, tapi ini Scout Trooper. Ini benar dia salah satu pengintai, tapi bukan pengintai mata-mata.
dia menjadi seorang apa ya, kalau di setiap ada scene yang di mana ada Scott Trooper, terus selalu dia naik kayak speeder biker gitulah, speeder bike atau speeder gitu ya. Yang menurut gua menarik, Scott Trooper ini memiliki cukup detail yang lumayan sampai ke kaki-kakinya kita bisa lihat di sini, dan juga di bagian helmetnya pada bagian belakangnya kita masih diberikan beberapa detail tambahan ya, kayak ada aksen-aksen seakan-akan memang ini hidup lah ya helmetnya, jadi nggak cuma putih polos gitu doang atau mungkin cuma di depannya aja. Dan di balik helm Scott Trooper ini, Lego memberikan satu buah facial expression ya, dia nggak ada belakangnya karena dia kan pakai helm ya seperti biasa. Dan ini muka umum yang biasanya dipakai kayaknya cuma buat Stormtrooper atau mungkin yang lain-lain lah ya. Beda dengan clone ya, kalau clone tuh mungkin agak mirip sih sebenarnya, tapi agak mirip sih ya. Tapi sebenarnya ini muka-muka yang paling sering diberikan oleh Lego lah ya. Dengan tone kulitnya yang putih banget. Kalau clone itu biasanya agak coklat dikit warnanya, tapi kalau ini putih. Dan itu saja mungkin dari Scott Trooper yang bisa diberikan, dan sayangnya di sini ya memang ininya nggak bisa dibuka ya helmetnya. Helmet ini nggak bisa diangkat, nggak kayak helmnya Iron Man. Kalau helmnya Iron Man ini bisa diangkat bagian depan mukanya sehingga kita bisa lihat dalamnya. Yang dimana harusnya ini bisa diangkat sesuai seperti yang di filmnya. Ya, ada engselnya gitulah di sini nih untuk dibuka nih. Inilah Scout Trooper yang diberikan oleh Lego. Memasuki minifigure yang keempat, yang dimana minifigure boring ya, Grogu. Modelannya cuman kepala dan badan aja, lihat. Udah habis itu ini juga kepalanya rubber karet. Nggak ada detail yang menarik seperti biasa. Grogu cuman gini aja. Ukurannya kecil, bahkan sama kelingking atau jempol gua aja masih gede jempol gua. Ya. Bawahnya bolong satu, peruntukannya buat ditaruh di dalam satu titik satu kayak gini, dan ditaruh di tangannya para minifigure yang lain. Minifigure terakhir yang akan kita bahas yaitu IG-11 atau IG-11 sesuai dengan sebutannya yang ada di dalam film. Ini robot bounty hunter yang dimana di akhir season 1 dia hancur dan direkonstruksi kembali atau mungkin dibuat kembali ya, sehingga IG-11 ini diubah peruntukannya sebagai robot pelindungnya si Grogu ya, yang disajikan oleh Griff Karga dan diberikan kepada Mandalorian atau Din Djarin secara langsung. Salah satu minifigure yang terbaiknya di dalam set Lego ini, dan gue sangat suka dan tertarik banget karena dari sekian banyak droid yang dimiliki sama gue, IG-11 memiliki aksen dan bentuk yang berbeda. Dan di sini kita mendapatkan seperti backpack ya. Jadi memang IG-11 ini base-nya adalah seorang bounty hunter. Jadi memang badannya dia itu dipenuhi dengan tempat-tempat senjata tersembunyi ya, atau mungkin ya sebenarnya kalau detailnya seperti itu. Tapi di sini Lego memberikan tempat slot buat senjatanya dia satu di belakang, satu lagi diberikan untuk di depannya dipegang seperti ini ya, normal-normal seperti. Dan menurut gua ini salah satu minifigure terbaik yang disajikan di set The Razor Crest 2020 ini. Gue nggak tahu ini ada value-nya atau enggak. Biasanya kalau droid itu nggak terlalu begitu banget tinggi value-nya, tapi menurut gue ini sangat bagus dan sangat disayangkan kalau kita tidak memiliki IG-11 yang diberikan oleh Razor Crest 2020. Selanjutnya yang akan kita bahas setelah minifigure sudah pasti itu membahas set atau mungkin inti utama dari barang yang dijual atau disajikan oleh Lego, yaitu Razor Crest itu sendiri. Pembahasan utama yang akan kita sajikan kepada kalian adalah detail dari si set Razor Crest ini, yang menurut gua pribadi set Razor Crest tahun 2020 dengan ukuran play scale ini memiliki detail yang cukup bagus ya. Ini jauh lebih dari bagus untuk set play scale ya menurut gua, dan memang harusnya play scale itu rata-rata segede gini atau mungkin memiliki detail yang cukup seperti ini gitu ya. Kita bahas detail dari apa bahasanya ya, livery atau mungkin stiker, sebenarnya stiker, sorry ya guys. Kita akan membahas stiker yang diberikan oleh Lego. Di bagian depan sini kita diberikan ada set stiker di bagian kanan. Sudah pastinya di bagian kirinya juga ada. Dan di bagian engine-nya, di sini kita disajikan juga stiker, ini kayak mesin-mesin atau outer kayak cover mesinnya si engine si Razor Crest. Dan di bagian samping sini, kalau kalian bisa lihat, ini ada beberapa kayak detail stiker, kelihatan nggak sih? Ada beberapa detail stiker tambahan ya. Ini livery atau mungkin ceritanya ini catnya si Razor Crest itu sendiri.
Dan menurut gua itu sudah lebih dari cukup yang diberikan oleh Lego mengenai detail stiker. Nggak terlalu banyak, nggak terlalu fancy, nggak lebay, dan itu on point semuanya. Dan satu hal yang menurut gua ini bagus adalah bagian depannya, lebih tepatnya kaca atau kokpit yang diberikan oleh Lego. Kenapa gue bisa bilang bagus? Yang diberikan oleh Lego di sini, ini bukan stiker, tapi ini adalah bagian print khusus untuk Razor Crest diberikan oleh Lego kepada kita sebagai pembeli. Dan ini nilai yang sangat plus untuk gua, dan gua lebih suka yang kayak gini dibandingkan kita harus repot-repot pasang stiker jadi nggak rapi atau apa. Dan ini benar-benar bagus banget. Soalnya ada beberapa bagian pesawat di set Lego Star Wars yang dimana itu pakai stiker. Ini sangat bagus dan menurut gue jauh lebih efisien dan praktis seperti ini. Memang mungkin PR-nya Lego adalah memiliki biaya yang cukup lebih untuk memproduksi kayak gini kali ya. Jadi keren banget. Setelah bagian stikernya yang kita bahas, selanjutnya yang kita bahas detail lanjutannya adalah bagian kokpit. Sudah pasti tadi kan kita angkat ya. Dan di dalam ini memiliki detail kokpit yang cukup menarik. Di sini kalau nggak salah ada 2 kursi ya. Intip dari belakang, oke. Di sini ada 2 kursi, ya. Memang tidak ada detail tambahan lainnya, tapi kita bisa naruh 2 minifigure di sini, ya. Dan di bagian sininya, guys, ini bukan stiker juga, ini print piece part. Gue yakin Lego udah ngeprint banyak sih. Ini modelnya cukup umum dan ada banyak. Dan ini bagus banget menurut gua, bukan bagian dari print. Tapi memang minusnya adalah satu di bagian kokpit, bagian yang ada panelnya tuh cuma di depan aja, nggak ada di bagian sisi samping kanan kirinya ya kalau kita lihat guys. Jadi memang di bagian kanan kirinya kosong, nggak ada kayak tombol-tombol seperti kayak lagi dalam kokpit. Tapi ya berharap apa dengan playscale, ya memang playscale seperti itu. Gini aja sebenarnya udah syukur ya. Begini aja udah sangat bagus sekali. Itu salah satu detail yang menurut gua cukup menarik diberikan di set Lego Playscale Razor Crest tahun 2020 ini. Dan detail selanjutnya setelah bagian luarnya yang kita bahas, tadi juga dengan kokpit yang kita bahas, ada satu hal atau mungkin salah satu inti utama yang perlu kita tunjukkan kepada rekan-rekan sekalian, rekan-rekan, kepada teman-teman sekalian ya. Taruh dulu, ini mungkin suara akan sedikit jauh ya. Ini mau gue taruh karena gue mau pakai dengan 2 tangan. Yaitu adalah pada bagian samping kanan, kiri, dan belakangnya Razor Crest. Apa? Ini dia guys. Jadi Razor Crest ini bisa kita buka panel-panel khusus ininya. Nah, ini dia guys. Kanan kirinya Razor Crest bisa kita buka, dan di bagian sebelah kiri, ini kita langsung bahas aja bagian kirinya. Bagian kirinya di sini ada seperti tempat buat naruh-naruh apa namanya? Senjata ya yang dimiliki di set ini. Jadi ada space buat naruh. Tadi juga sebenarnya kalau mengenai tentang buat naruh senjata, di belakang sini juga ada ya, di punggung Razor Crest-nya ada 2 klip nih, cuy, di sini kelihatan. Dan di bagian belakangnya ini polos gini aja ya. Ini kayak kelihatan nggak sih? Nah, di bagian belakangnya ini polos aja. Ini buat seperti ceritanya buat masuk atau mungkin buat keluar si karakter-karakter minifigurnya. Dan di bagian sebelah kanan ini yang salah satu hal yang menurut gue bagus juga. Di sini ada kasur ceritanya. Di sini ada kasur di tempat dimana mungkin si Din Djarin atau Mandalorian atau mungkin beberapa rekannya bisa istirahat di dalam sini. Dan di samping kasurnya, kalau kalian bisa lihat dengan detail, itu ada detail print yang diberikan, detail stiker yang diberikan oleh Lego. Ceritanya kayak ada engine atau mungkin alat-alat di samping-sampingnya ini. Dan yang terakhir itu ada 2 carbonite minifigure yang diberikan oleh Lego. Ceritanya memang sesuai yang ada di film. Di Razor Crest ini ada tempat kulkas khusus buat menyimpan hasil dari bounty hunternya si Din Djarin ya, atau mungkin orang-orang yang dia cari. Jadi nanti tinggal ditaruh di samping ini. Itu seperti itu ya. Ini detail yang cukup menarik untuk sekelas set playscale ya. Dalamnya luas banget, nggak menye-menye, nggak kecil. Minifigure juga bisa kita taruh secara berdiri di dalam di dalam ininya nih ya. Seperti itu. Nah, jadi nggak usah ditunduk-tundukin atau diduduk-dudukin. The real playscale yang diberikan oleh Lego pada tahun 2020 ini benar-benar full service banget di Razor Crest-nya, karena pada saat itu mungkin lagi happening banget apa namanya yang namanya Star Wars The Mandalorian ya kan, makanya mereka full effort banget. Ini bisa kita tutup kembali
ya. Oke, seperti biasa. Nah, ini dia beberapa detail yang diberikan oleh Lego pada kita ya. Dan yang terakhir mungkin akan gue bahas mengenai tentang Razor Quest ini. Play feature yang diberikan nggak begitu banyak. Sebenarnya tadi udah termasuk dalam play feature sih detail itu ya kan. Ini bisa kita buka, ada bisa buat taruh carbonite minifigure ya kan. Dan di sini ada 2 buah spring loader yang kalau kalian lihat spring loadernya di bagian kanan kiri sini nih, kelihatan nggak sih? Kecil banget. Ya, spring loader ini bisa kita pencet nih. Nah, ada juga di bagian kirinya, tapi kayaknya nggak perlu gua pencet ya kan. Pokoknya ada 2, kanan dan kiri, dan sebenarnya sangat sayang juga ya spring loadernya ditaruh di sini, sedangkan gunnya atau mungkin mount gun itu ada di samping kanan kirinya kokpit, tapi spring loadernya ada di sini. Kayak nggak sinkron, sebenarnya bukan nggak kayak nggak sinkron lagi, memang nggak sinkron jadinya ya. Sebenarnya kalau bisa ditaruh di sini bisa aja sih mereka kalau mau buat ya, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Tapi ini mungkin menjadi salah satu apa namanya detail tambahan aja ya. Itulah namanya barang nggak ada yang sempurna, bahkan manusia pun tidak ada yang sempurna. Jadi mainan pun nggak ada yang sempurna. Tadi kita udah membahas detailnya dan ada play feature-nya, dan play feature terakhir yang ini juga agak bingung dan ini nggak ada di filmnya, yaitu adalah ada escape pod-nya Razor Crest yang ditaruh di punggungnya. Ini tadi gua ambil dari sini. Escape pod ini kayaknya improvisasi aja dari tim Lego, sehingga mungkin untuk memberi ya itu tadi ya full service atau mungkin servisnya kepada para penggemarnya The Mandalorian pada tahun itu. Dan escape pod ini bukan hanya sekedar pod biasa aja, dia juga ditambahkan detail seperti booster. Ya namanya escape pod kan mungkin ada boosternya dia buat loncat atau terbang seperti itu. Dan yang terakhir ini bisa kita buka dan ini muat satu mini figur. Nih, seperti ini. Muat satu minifigure. Bisa ditutup gak? Jawabannya jelas. Bisa. Bisa ditutup. Dan ini ada mukanya. Kelihatan nggak ada mukanya? Dan bisa ditaruh nggak? Ya pastinya dong. Kalau bisa ditutup, bisa dipasang, bisa ditaruh lagi seperti ini. Ya. Itu dia beberapa detail dan juga play feature yang diberikan oleh Lego pada set Razor Crest ini, dan ini benar-benar set Lego yang gue inginkan pada saat pertama kali rilis. Memang pada saat itu gue nggak bisa beli, sekarang sudah bisa beli dan sekarang sudah retire dan sudah tidak ada lagi. Ya udah pastinya suatu hal yang sangat kusyukuri, dan ini suatu keberuntungan juga buat gue bisa mendapatkan kesempatan memiliki set dari Razor Crest ini. Setelah tadi kita membahas kesimpulan detailnya seperti apa, bagus atau enggaknya ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang harga retail yang diberikan Lego pada saat rilis, yaitu ada di angka $140 ya, atau kalau kita rupiahkan, kalau nggak salah tadi $140 itu ada di angka 2.200.000, yang pastinya kalau sudah masuk ke Indo itu harganya agak naik-naik sedikit pastinya ya. Ada mungkin di angka 2.500.000 atau mungkin 2.400.000 pada saat itu ya. Tapi set ini sebelum retire dan sebelum langka, set ini turun harganya, value-nya kurang lebih turun $5 ya. Dan itu juga gue nggak ngerti kenapa turunnya bisa, misalnya dengan set sebagus ini harganya bisa turun ya. Mungkin itu keputusan dari orang-orang yang lain lah ya, mungkin menganggap set ini kurang bagus atau nggak apa, makanya harganya berturun. Tapi jujur kalau menurut gue pribadi, set The Razor Crest ini udah sangat bagus banget untuk sekelas untuk sekelas play scale ya, dengan jumlah minifigure yang diberikan juga banyak, terutama ada IG-11 ya, yang ini bagus banget menurut gue ya. Ada Griff Karga dan sisanya ini biasa aja, si Mandalorian, Scout Trooper sama si bayi gila ini. Ya menurut gue ini biasa aja. Jadi itu aja yang bisa kita sampaikan pada video kita kali ini. Semoga bisa memberikan wawasan dan juga menghibur kalian semua yang menonton video dari channel Piece of Brick. Sorry banget kalau misalnya ada kesalahan atau mungkin kata-kata yang nggak pas pada saat melakukan penyampaian video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share, komen untuk kita berdiskusi, dan juga mungkin akan ada saran mungkin untuk beberapa video ke depannya. Itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. See you in the next video.